semua itu, makanya dikatakan terkait dengan tata kelola ya. Nah, kalau boleh saya mungkin bacakan ya sedikit kasus posisinya supaya ada pemahaman ya. Bahwa pada tahun 2018 dikeluarkan peraturan Menteri SDM nomor 42 tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri ya. Dengan tujuan PT Pertamina diwajibkan untuk mencari minyak yang diproduksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS swasta diwajibkan untuk menawarkan minyak bagian KKKS swasta kepada PT Pertamina. Nah, itu tadi pertanyaannya ya. Jika penawaran tersebut ditolak oleh Pertamina, maka penolakan tersebut digunakan untuk mengajukan rekomendasi ekspor sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan persetujuan ekspor. Bahwa dalam pelaksanaannya KKKS swasta dan Pertamina dalam hal ini ISC dan atau PT KPI berusaha untuk menghindari kesepakatan pada waktu penawaran yang dilakukan dengan berbagai cara. Nah, jadi mulai di situ nanti ada unsur perbuatan melawan hukumnya ya. Bahwa minyak mentah dan kondensat bagian negara atau MMKBN yang dilakukan ekspor dengan alasan COVID-19 karena terjadi pengurangan kapasitas intake produksi kilang. Namun pada waktu yang sama PT Pertamina malah melakukan impor minyak mentah untuk memenuhi intake produksi kilang. Ya. Perbuatan menjual MMKBN tersebut mengakibatkan minyak mentah yang dapat diolah di kilang harus digantikan dengan minyak mentah impor yang merupakan kebiasaan PT Pertamina yang tidak dapat lepas dari impor minyak mentah. Saya kira itu singkatnya. Nanti tentu akan dielaborasi selanjutnya dalam proses penyidikan karena ini masih penyidikan umum ya, dan penggeledahan ini merupakan salah satu langkah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang tindak pidana itu. Baik. Ya, ini masih penyidikan umum, itu yang disebutkan tadi. Ini penyidik sedang mengumpulkan bukti-bukti ya, sebanyak mungkin bukti untuk membuat terang tindak pidana ini. Terkait dengan penggeledahan tadi sudah disebutkan ada 5 dus dokumen. Ya, ada 15 barang bukti elektronik berupa handphone, ada 1 unit laptop, dan ada 4 soft file. Ya. Dan saksi yang sudah diperiksa hingga saat ini ada 70 orang saksi dan 1 ahli. Saya kira begitu ya, teman-teman media. Penyidikannya sejak ini surat perintah penggeledahannya. Nanti kita sampaikan lah ya, setelah ini nanti sampaikan. 2018 sampai 2023. Nanti kita cek ya siapa-siapa yang, karena yang disampaikan ada 70 saksi yang sudah diperiksa. Kira begitu ya? Ya, makasih ya. Hah? Apa lagi?